Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dalfa Rosida, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Berikut adalah video pembelajaran yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu kembali dengan Ibu di sini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Agar proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan juga penuh dengan keberkahan, Ibu minta KM untuk berdoa memimpin teman-temannya. Sebelum belajar, berdalam hati dimulai. Berdoa selesai. Silakan dilanjutkan dengan tilawah Quran dulu ya, surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Turinnas minal jinnati wan nas. Terima kasih kepada KM yang sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Sekarang Ibu akan mengabsen. Langsung saja siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Wildan. Kenapa Wildan? Sakit. Kita doakan ya teman kita yang sedang sakit agar segera Allah cabut penyakitnya dan bisa kembali bersama dengan kita untuk belajar. Nah, anak-anak, untuk memulai pembelajaran, apa kalian masih ingat apa yang kita pelajari minggu kemarin? Sujud syukur. Masih ingat apa itu sujud syukur? Angkat tangannya. Iya, Ferdi, silakan Ferdi. Dilakukan ketika seseorang mendapatkan kebahagiaan atau hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, sujud yang dilakukan apabila mendapatkan kebahagiaan atau kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Hukumnya apa? Sunat. Ya. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang sujud syukur. Ternyata sujud itu ada yang dilakukan di luar sholat. Kalian pernah tidak ketika sholat merasa ragu? Ragu dalam hal apa? Coba contohnya. Isma cenah selalu kelebihan rokaat atau kekurangan rokaat. Ragunya siapa lagi yang pernah ragu? Iya, Aura, dalam hal apa? Lupa membaca kunut, apalagi sholat subuh baru sadar kunut tidak langsung. Siapa lagi yang punya pengalaman lain? Parisma lupa membaca takbiratul ihram. Bagaimana kalian jalan keluarnya ketika melakukan tadi Isma? Bagaimana? Membatalkan sholat Isma cenah ragu sholat ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Isma jalan keluarnya dengan membatalkan sholat, jadi dari awal lagi Isma. Iya, kalau Aura bagaimana ketika tidak melakukan kunut? Dilanjutkan. Ya, kalau Paris pas lupa Paris sholat terus lupa tidak takbiratul ihram yang Paris lakukan, ini membatalkan, itu diteruskan. Kalau Paris diulang lagi cenah dari awal ya. Nah, anak-anak, ternyata Allah sudah memberikan solusi ketika kita lupa ataupun merasa kurang ataupun kelebihan dalam hal sholat, yaitu dengan melaksanakan sujud sahwi. Nah, hari ini kita akan belajar banyak mengenai sujud sahwi. Oke, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kalian mengetahui pengertian dari sujud sahwi. Yang kedua, mampu menganalisis sholat
yang memerlukan di dalamnya sujud sahwi. Nah, apakah sholat ini perlu dilakukan sujud sahwi? Apakah sholat ini tidak perlu melakukan sujud sahwi? Jadi tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menganalisis kesalahan. Terus yang ketiga, kalian mampu menilai kondisi yang memerlukan dilakukannya sujud sahwi. Yang terakhir adalah mampu mengidentifikasi langkah-langkah sujud sahwi dari awal sampai akhir seperti apa. Sebelum lanjut ke materi yang lebih dalam lagi, Ibu akan memberikan tes dulu kepada kalian ya untuk mengetahui sejauh mana kalian mengetahui tentang sujud sahwi. Silahkan, ini tesnya hanya ada 10 soal. Kalian baca baik-baik ya. Tulis jawabannya nanti kalau sudah dikumpulkan. Sudah beres? Sudah. Nah, jawabannya dikumpulkan di depan kelas. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita terkait sujud sahwi, silahkan kalian perhatikan video yang akan Ibu tampilkan di depan ya. Anak-anak, Ibu akan menampilkan sebuah video lengkap terkait materi kita hari ini, yaitu sujud sahwi. Kalian tulis poin-poin pentingnya mengenai pengertian, hukum, bacaan, dan juga langkah-langkah serta pembagian sujud sahwinya. Siap? Ibu akan memutarnya sekarang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir salat atau setelahnya karena adanya kekurangan, baik dengan meninggalkan apa yang diperintahkan atau mengerjakan apa yang dilarang tanpa sengaja. Namun dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi lebih utama dilakukan sebelum salat. Dan jika seandainya lupa melakukan sujud sahwi sebelum salat, maka boleh melakukannya sesudah salat. Sebab-sebab sujud sahwi. Berikut ini di antara penyebab sujud. Nah, anak-anak, ini adalah praktek sujud sahwi ketika seseorang ingat bahwa melakukan kelalaian atau melakukan kesalahan itu sebelum sholat. Anak-anak, materi mengenai sujud sahwi sudah kalian lihat dan juga dengar ya. Ada yang mau ditanyakan tidak dari hal tersebut? Sudah mengerti semuanya? Ya, berarti untuk selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi 3 kelompok saja karena tadi ada yang tidak hadir. Berarti satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalian Ibu minta untuk membuat poster. Baik poster ataupun kaligrafi. Kelompok 3, kelompok aura. Kalau masih butuh warna lain, boleh ini di sini disisakan. Kelompok 1 akan membuat langkah-langkah sujud sahwi apabila sujud tersebut masih di dalam sholat. Kelompok kedua di dalam sholat. Kelompok ketiga mah kaligrafi ya. Sudah? Belum. Nanti teh kalian buat itu langkah-langkah, terus kalau sudah beres ke depan kelas, terus dibacakan hasil dari apa yang sudah kalian tuliskan dalam poster tersebut. Biru butut berumah.
sekarang kelompok 1 selesai. Kelompok 2. Dah. Kelompok 3. Dah, berarti sekarang perwakilan dua orang ya ke depan kelas untuk mempresentasikan apa yang sudah dibuat. Kelompok 3 dulu. Belakangnya apa yang sudah dibuat dibacakan saja ya. Ya, yang lain silakan simak, barangkali ada yang belum paham. Mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama mengenai sujud sahwi di luar sholat. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama langsung melakukan sujud sahwi ketika ingat. Yang kedua sujud dengan membaca doa sahwi takbir. Yang ketiga takbir. Yang keempat sujud kembali dengan doa sahwi. Yang terakhir bangun dan ucapkan salam. Ada hikmahnya juga. Hikmahnya yang pertama, manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Yang kedua, memahami setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang ketiga, manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika melakukan salah hendaknya minta maaf. Yang terakhir, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan. Ya. Dan nama saya Saiful Hidayat. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Apa yang ditulis di karton ini? Niat. Oh, niat apa? Bacaan sujud sahwi. Coba kita bareng-bareng dibaca dulu nih untuk kelompok 2. Terlihat tidak? Kita baca bareng-bareng bersama-sama. Bacaannya adalah Subhanallayanamu walayasku. Dibaca 3 kali dalam 2 kali sujud, 3 kali 3 kali. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Oh, itu Cina artinya apa? Cina artinya apa itu teh? Artinya Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Oh, kita bisa lupa tapi Allah tidak. Makanya ini bacaannya subhanallayanamu walayasu. Oke, terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 1 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah dibuat oleh kelompok 1? Apa yang sudah kalian buat? Cara melakukan sujud sahwi di dalam sholat. Oh iya, cara melakukan sujud sahwi di dalam sholat, silahkan bisa dipresentasikan. Sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan berikut. Subhanallayanamu walayasku. Iya. Lalu bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Duduk sebentar, takbir dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya masih sama, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Oh ya, di sini juga tertera ya ada alasan melakukan sujud. Ditanyakan untuk kelompok 1. Nah, sudah jelas? Dah, alasan dan langkah-langkah sudah jelas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian. Waalaikumsalam. Karena sudah selesai diskusinya, silakan kalian duduk kembali ke posisi masing-masing. Sebelum kita melanjutkan ke postes, karena kalian terlihat masih semangat dan juga masih segar, berarti Ibu tidak perlu melakukan ice breaking ya. Kita langsung ke postes, yaitu tes yang harus kalian jawab untuk mengetahui seberapa paham kalian mengenai materi sujud sahwi. Ibu akan membagikan soal, lalu kalian jawab. Silahkan dijawab, ini untuk 1 orang 1 lembar ya. Selesai? Silahkan kumpulkan ke depan lagi. Anak, mari kita simpulkan pembelajaran kita kali ini terkait sujud sahwi. Jadi apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Sujud yang dilakukan ketika kita
sholat. Jadi tadi Isma kan tadi katanya sering lupa jumlah rokaat kurang atau lebih. Tadi Isma lupa atau ragu suka membatalkan sholatnya. Sama Paris juga. Jadi mulai sekarang tidak perlu mengulangi sholat kalau seperti itu kembali. Jadi nanti tinggal melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi dibagi dua. Ada sujud sahwi yang dilakukan di dalam sholat dan ada sujud sahwi yang dilakukan di luar sholat. Tadi bacaannya apa? Subhana man la yanamu wa la yasu. Kalau tidak bisa bagaimana? Memakai bacaan sujud seperti biasa, yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hukum dari sujud sahwi sunnah. Jadi kalian ketika melakukan sujud sahwi mendapatkan pahala. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas semuanya? Nah, untuk ke depan pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai sujud tilawah ya. Nah, sekarang sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pembelajaran kali ini, Ibu minta kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh KM. Sudah belajar, berdalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam.